Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab Bughath atau pemberontakan. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu Bughath? Adapun Bughath dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau pemberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan Bughath bisa berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Nah, tadi kan sudah ada penjelasan apa itu Bughath. Kemudian, orang-orang seperti apa sih yang dikatakan sebagai Bughath? Ada yang tahu? Orang-orang yang bisa dikatakan sebagai pelaku Bughath yaitu: yang pertama, memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa para penentang imam yang tidak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai Bughath. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dan yang terakhir, memiliki imam yang ditaati. Nah, sekarang jika kita menemukan orang yang melakukan Bughath, apa yang kita lakukan? Apa kita langsung memerangi? Tentu saja tidak, bukan? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan jika kita menemukan orang yang melakukan Bughath, yaitu: yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Status hukum pemberontak atau pelaku Bughath. Kalangan Bughath tidak dihukumi kafir. Hukuman bagi pelaku Bughath secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu diperangi. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 49, yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sedangkan bagi pemberontak yang taubat, taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para Bughath yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan, jika didapati kalangan Bughath yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta-merta dibunuh. Hukum memerangi Bughath dan batasannya. Para ulama membagi perang terhadap kaum Bughath dalam dua kategori hukum. Yang pertama, Bughath wajib diperangi. Yang kedua, Bughath mubah atau boleh diperangi. Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al-Adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, merintangi atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrik. Yang ketiga, mengambil bagian dari Baitul Mal Muslimin secara tidak sah. Yang keempat, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat, maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain sebagainya. Yang kelima, secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Sesuai dengan hadis yang artinya, dari Nafi', Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memiliki hujjah di hadapan Allah. Dan barang siapa mati sementara ia tidak ikut serta dalam baiat,
maka kematiannya seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Hikmah hukuman bagi bughot. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang dibentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara yang mereka tinggal. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Karena kehadiran negara yang damai dan adil dapat mengantarkan umat manusia beragama yang damai dan tentram. Yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat semena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui negara. Oleh karena itu, pemberontak yang sangat berbahaya bagi keutuhan suatu bangsa dan negara sah. Yang keempat, membuat jerah para pelaku bughot untuk tidak memberontak dan dapat kembali serta taubat mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Dan yang terakhir, jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.